Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita dan berkat ridhonya kita dapat beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Nur Afnisa Fitri, kelas M238 dari jurusan PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. Modernisasi merupakan sebuah bentuk transformasi dari keadaan kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dengan harapan akan tercapainya kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Modernisasi merupakan hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang sampai sekarang saat ini. Selanjutnya, dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa disebut iptek sangat urgent bagi kehidupan umat manusia. Tanpa menguasai iptek, manusia akan tetap dalam lumpur kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Penguasaan manusia terhadap iptek dapat mengubah eksistensi manusia dari yang semula manusia sebagai Abdullah saja menjadi Khalifatullah. Oleh karena itu, Islam menetapkan bahwa hukum mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah wajib. Tanpa menguasai iptek, umat manusia akan mengalami banyak hambatan dan kesulitan dalam menjalani kehidupan di jagat ini. Pada zaman modern ini, seperti sekarang ini, ukuran maju setidak-tidaknya suatu bangsa justru diukur dari penguasaan bangsa itu terhadap iptek. Jika suatu bangsa itu mampu menguasai iptek, maka bangsa tersebut akan dikategorikan sebagai bangsa yang maju. Sebaliknya, jika suatu bangsa itu tertinggal dalam penguasaan iptek, maka bangsa itu dipandang sebagai bangsa yang belum maju atau sebagai bangsa yang berkembang. Konsep Islam tentang iptek. Menurut pandangan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek sangat penting dan harus dikembangkan untuk kehidupan beragama. Iptek dapat membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan sempurna. Islam juga menganjurkan pengembangan iptek dan mempelajarinya untuk menyelesaikan masalah. Dalam perkembangan iptek, syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek dan ketentuan halal haram harus dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek. Ada dua peran Islam dalam perkembangan iptek, yaitu menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu, pengetahuan dan menjadikan syariah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, perspektif Islam dalam implementasi iptek. Dalam implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, Islam memiliki pandangan yang mendukung. Islam menganjurkan pengembangan iptek dan memandangnya sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah. Dalam peradaban Islam telah mencapai kemajuan yang spektakuler dalam bidang ilmu pengetahuan pada awal sejarahnya, dan Islam memandang iptek sebagai pengkajian terhadap sunnatullah secara objektif, memberi pemahaman kepada umat manusia, dan yang terpenting sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. Islam merupakan agama yang dianggap sebagai rahmatan lil alamin. Artinya rahmat untuk seluruh alam. Penduduk Indonesia mayoritas penganut agama Islam yang jumlahnya lebih dari 80%. Perkembangan agama Islam di Indonesia sendiri mengalami perjalanan yang cukup panjang. Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentu saja mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Apalagi di zaman sekarang yang sudah modern, adanya tantangan modernisasi ini mengharuskan umat muslim untuk berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan hadis. Berikut beberapa cara Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. Pertama, memperkokoh fondasi agama dalam lingkup keluarga. Ketika zaman modern mulai masuk dalam kehidupan, nilai-nilai agama akan mudah terkikis.
umat Islam harus lebih selektif dalam menghadapi modernisasi yang terjadi. Cara pertama yang harus dilakukan adalah membangun fondasi agama sekuat mungkin untuk setiap manusia melalui pendidikan di dalam keluarga. Jika sudah memiliki fondasi yang kuat, adanya modernisasi tidak akan menggoyahkan kepercayaan dalam diri masing-masing. Yang kedua, meningkatkan kegiatan keagamaan di lingkungan sekitar. Ketika dunia ditantang dengan adanya modernisasi, Islam tetap bisa mempertahankan eksistensinya dan menjaga kaidah-kaidah yang sudah ada dengan cara meningkatkan kegiatan keagamaan. Setelah membekali ajaran Islam di dalam keluarga, selanjutnya beralih ke lingkungan masyarakat. Masyarakat Indonesia sangat menyukai gotong royong dan berkumpul dengan sanak, saudara, dan tetangga. Setiap peringatan hari-hari besar Islam secara tidak langsung telah meningkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan sekaligus sebagai ajang silaturahmi. Ketiga, meningkatkan toleransi antar umat beragama. Modernisasi yang terjadi akan membuat dunia semakin tampak berbeda karena setiap umat muslim bisa melihat apa saja yang terjadi di seluruh belahan dunia. Cara mencegah lunturnya agama Islam terhadap adanya modernisasi salah satunya adalah meningkatkan rasa toleransi kepada siapapun tanpa melihat agama, ras, budaya, dan keyakinan mereka. Yang keempat, memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam batas wajar dan sesuai anjuran Islam. Zaman Rasulullah di masa lampau memang masih terbatas, khususnya untuk bidang teknologi. Adanya smartphone hingga internet memunculkan banyak perubahan yang juga berpengaruh pada ajaran Islam. Nah, agar setiap muslim tidak mudah terseret, kecanggihan teknologi yang ada saat ini harus dimanfaatkan secara layak dan wajar. Misalnya, jika memiliki media sosial, maka digunakan untuk berdakwah, menjalin silaturahmi, hingga digunakan untuk mengaji. Argumen tentang kompatibel Islam dan tantangan modernisasi. Modern adalah perubahan sikap dan pandangan dari tradisional ke rasional, dari primordial ke logis dan nalar. Modernisasi merupakan proses terjadinya pemodern untuk kemajuan dalam segala bidang kehidupan melalui akselerasi pendidikan dan aktualisasi teknologi. Modernisasi telah mengubah wajah dunia dari kusam menjadi bersinar, dari yang tradisional menjadi rasional, dari yang lambat menjadi serba cepat, dari yang primordial menjadi nalar. Dapatkah modernisasi dilaksanakan sedangkan Islam adalah agama yang sudah jelas dan pasti bernorma? Dalam perspektif Islam, modernisasi bukanlah sesuatu yang substansial untuk ditentang selama masih mengacu pada ajaran Islam. Islam adalah agama yang universal, yang tidak akan membelenggu manusia untuk bersikap maju, namun tetap harus berpedoman kepada Islam. Modernisasi yang sesuai dengan ajaran Islam adalah rasionalisasi, yaitu usaha untuk menundukkan segala tingkah laku kepada kalkulasi dan pertimbangan akal. Hal ini akan mendorong umat Islam untuk bersikap kritis dan meninggalkan taklid yang dikecam dalam Islam. Dengan demikian, pada dasarnya, modernisasi bukanlah sebuah esensi yang bertentangan dengan ajaran dasar agama Islam. Oleh karena itu, modernisasi dilaksanakan dalam kerangka yang sesuai dengan ajaran Islam. Mendeskripsikan esensi dan urgensi kontekstualisasi pemahaman Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. Perlu untuk disadari bahwa modernisasi akibat kemajuan iptek telah mengubah pola pikir, pola pergaulan, dan pola kehidupan secara masif. Industrialisasi dalam memproduksi barang dan jasa di satu sisi meningkatkan kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang diperlukan masyarakat, tetapi di sisi lain membawa dampak negatif terhadap wujudnya stratifikasi sosial yang tidak seimbang, yakni pemodal dan pekerja atau buruh. Dalam proses modernisasi ini, seringkali kaum buruh menjadi lemah ketika berhadapan dengan kaum pemodal. Ketidakharmonisan antara dua pihak ini seringkali menjadi pemicu terjadinya adagium di masyarakat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Sebaliknya, harus Anda akui bahwa industrialisasi membuka lapangan kerja yang sangat signifikan bagi masyarakat
yang memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai. Tetapi, industrialisasi juga menyingkirkan sebagian masyarakat yang minus pendidikan atau memiliki pendidikan yang tidak memadai. Terlepas dari dampak negatif yang ditimbulkannya, industrialisasi telah menambah tumbuhnya kelas masyarakat menengah ke atas secara ekonomi. Pertumbuhan kelas menengah ini berdampak pula terhadap perbaikan ekonomi secara global dan tumbuh suburnya secara nyata di tengah masyarakat. Kemajuan dalam bidang teknologi komunikasi misalnya telah mengubah pola hidup masyarakat dalam segala aspeknya, termasuk dalam pola keberagamaannya. Perilaku keagamaan masyarakat yang semula menganggap bahwa silaturahmi penting dan harus bertatap muka, berjumpa dan bertemu dan berhadapan secara fisik, berubah menjadi silaturahmi cukup hanya melalui mendengar suara lewat telepon, SMS, Facebook, atau Twitter. Gelombang informasi ini sangat deras dan pengaruhnya begitu terasa dalam segala aspek kehidupan manusia. Gelombang informasi telah menandai lahirnya generasi baru dalam masyarakat. Kemajuan seseorang diukur dari seberapa cepat ia menerima informasi yang belum diketahui orang lain. Semakin cepat ia menerima informasi itu, semakin besar peluang yang akan ia dapatkan untuk kemajuan dirinya. Jelas, sebaliknya, orang yang tertinggal dalam mendapatkan informasi, maka tertinggal pula kesempatan yang dapat ia raih untuk kemajuan dirinya. Secara nyata, Islam harus menjadi solusi dalam menghadapi dampak kemajuan industrialisasi dan derasnya gelombang komunikasi dan informasi. Islam memang agama yang secara potensial memiliki kemampuan menghadapi semua itu. Islam yang kafah memiliki doktrin yang jelas dalam teologis dan dalam waktu yang kebersamaan, Islam memiliki fleksibilitas hukum dalam mengembangkan dan memahami persoalan-persoalan masa kini. Peristiwa hukum misalnya harus dilihat secara kontekstual dan tidak secara tekstual. Islam dipahami secara rasional, tidak sekadar pernyataan. Islam sebagai agama rasional adalah agama masa depan, yaitu agama yang membawa perubahan untuk kemajuan seiring dengan kemajuan kehidupan modern. Sebaliknya, Islam yang dipahami secara tekstual dan dogmatis akan sulit eksis dan sulit beradaptasi dengan lingkungan kemajuan yang semakin cepat perubahannya. Islam kontekstual akan menjadi solusi dan pemadu dalam memecahkan berbagai problem kehidupan umat manusia. Islam yang dipahami secara tekstual akan menjadi penghambat kemajuan. Padahal Islam merupakan ajaran yang berkarakter rasional, fleksibel, adaptable, dan berwawasan ke masa depan. Dengan demikian, kita umat muslim harus terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, tetapi kita tidak boleh lepas dari ajaran Islam. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.